Halo semuanya, pernah nggak lo pengen nyoba belajar ngomong di depan kamera kayak gini dan matanya itu bisa melihat layar terus kayak gini tanpa harus bolak-balik lihat catatan kanan atau kiri dan sekitarnya. Nah, cara ini banyak digunakan oleh para konten kreator untuk bisa terlihat seperti ngomong di depan kamera. Padahal di layar HP-nya ini itu ada teks berjalan atau namanya prompter. Nah, apa itu prompter? Prompter adalah alat bantu baca naskah ya, seperti di berita-berita yang membacakan untuk pembukaan berita. Nah, itu mereka membaca naskah ya di layar. Nah, itu namanya prompter. Sama seperti video ini, gue pakai prompter dari aplikasi CapCut. Dulu untuk pakai fitur prompter ini gratis, namun sekarang karena banyak user yang sudah bergantung dengan prompter di CapCut, akhirnya jadi berbayar deh. Tapi yang gue tahu sih banyak juga aplikasi prompter ya di Play Store. Coba teman-teman bisa cari aja. Oke, kalau lo pengen nyoba buat video biar bisa ngomong lancar dan mata melihat kamera terus kayak gue ya, gue akan berikan tutorialnya di video ini. Jadi langsung aja simak videonya. Oke, jadi langkah yang pertama yang harus kita siapkan adalah naskah konten. Nah, kita bikin ya susunan kata-kata yang ingin kita bahas ya. Nantinya kalau mau improve ya bisa juga gitu sebenarnya. Cuman kalau gua sendiri waktu awal-awal ngonten ya pakai skrip ya, naskah gitu. Cuman pada saat itu gue belum tahu soal prompter ya, dan masih kayak nengok ke meja atau ke samping kayak gitu ya untuk membaca naskah gitu. Nah, lama-lama kalau lu udah mungkin terbiasa dengan prompter, itu suatu saat nanti ngonten jadi lebih gampang dan nggak perlu skrip gitu ya atau naskah. Nah, pertama lo harus bikin susunannya ya bener-bener mulai dari awal ya, seperti halo semuanya, pernah nggak lo pengen nyoba belajar ngomong di depan kamera gitu. Lo harus bikin semuanya ya, lo harus ngetik sendiri apa yang lo pengen bahas ya, apa yang lo pengen omongin kayak gitu. Pertanyaannya mungkin, waduh, kayak gitu bakal capek banget dong. Kalau durasinya sampai 10 menit berarti berapa ribuan teks tuh. Nah, itu dia yang menjadi tantangan menjadi seorang konten kreator. Dimana memang kalau masih berdasarkan naskah ya kita harus effort ya, harus berproses seperti itu ya, harus berjuang gitu. Nah, nantinya yang menjadi tantangan selanjutnya adalah dimana saat kita berbicara di depan kamera, kemungkinan kan nggak mungkin kita sekali rekaman ya, sekali tag kayak gitu, pasti akan ada typo mulut kayak gitu ya, salah ucapan, itu biasanya sering terjadi juga. Tapi itu nggak perlu khawatir teman-teman, bisa dilanjutkan aja ya, nanti kan itu bisa teman-teman scroll lagi gitu, diatur lagi kayak gitu. Oke, jadi ini pertama teks dulu lah intinya gitu yang akan gue bahas, nanti gue akan berikan ya pada saat di CapCut gitu ya. Jadi nanti bisa kita atur gitu kecepatannya ya, dan itu teman-teman harus bisa mengatur temponya ya. Dan kalau ada salah nggak apa-apa, nantinya kan ada fitur editing dan itu kita tinggal di cut aja kayak gitu. Oke, jadi intinya hal yang perlu kita pelajari dalam membuat naskah ini, kita harus bisa ngasih poin-poinnya aja boleh ya, atau pembahasannya gitu. Nanti sisanya improve boleh ya, kalau pengen nggak harus berdasarkan teks keseluruhan kayak gitu. Ya intinya sih senyaman teman-teman aja kayak gitu. Pokoknya pertama bikin naskah ya. Nah, langkah selanjutnya ini semua kita salin ya, sini kita salin. Oke, jika sudah kita salin ya semua yang menurut kita sudah cukup oke ya untuk kita bahas ya, kita bawakan ke konten ya, pastiin jangan sampai ada salah, atau kalau ada yang salah nanti teman-teman harus bisa improve ya gitu. Oke, lanjut kita akan ke aplikasi CapCut. Oke, jika sudah kita masuk ke aplikasi CapCut ya, di sini karena gua rekamannya tadi itu gue pakai CapCut ya. Nah, di sini kita pilih perluas ya di bagian atas ya, jadi bukan tambahkan proyek baru ya. Di sini kita akan rekamannya pakai aplikasi CapCut-nya langsung. Nah, ini ada fitur teleprompter ya. Untuk sekarang yang udah gue bilang tadi bahwa sekarang versi Pro ya untuk teleprompter, karena sudah banyak yang kebergantungan kayak gitu dengan teleprompter ini ya. Oke, kalau lo pengen yang nyoba versi gratis mungkin ada kali ya aplikasi di Play Store gitu ya. Gue pernah nyoba waktu awal-awal ya, itu ternyata ada juga gitu, cuman gue lupa nama aplikasinya. Pokoknya coba cari aja ya teleprompter gitu. Nah, nanti tinggal diklik aja di sini ya. Jadi kita rekamannya ya di sini melalui CapCut. Nah, ini ya dijelaskan ya awal-awal ya, ini kan ada tampilan muka gua ya. Jadi ini tuh muncul ya, kita
rekaman. Nah, di sini kita bisa multi clip ya. Jadi kita bisa mengatur durasi sesuai keinginan kita, mau bikin short ya 60 detik atau reels itu terserah gitu, mau 3 menit juga bisa. Nah, kalau gua rekamannya itu satu rekaman ya, jadi rekaman langsung kayak gitu. Nah, langkah selanjutnya di sini kita edit ya. Nah, di sini ada kejelasan ya, yaitu perkenalkan ya, dia adalah teleprompter CapCut ya, dan saya dapat membantu Anda ya mengingat semua baris Anda kayak gitu. Nah, ini hanya contoh aja gitu. Oke, ini kita hapus ya, pilih semua, terus kita hapus. Nah, kita tinggal paste aja ya naskah kita. Nah, ini dia naskah gua ya. Oke. Nah, di sini kita klik selesai ya. Ini halo semuanya gitu. Pernah nggak lo pengen nyoba belajar ngomong di depan kamera kayak gini bla 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 kayak gitu. Nah, ini tinggal di selesai aja. Nah, di sini nanti pada saat kita rekaman ya, itu akan otomatis jalan gitu. Nah, sebelumnya kita harus coba dulu ya, mau rekam dulu langsung silahkan ya. Itu biar nantinya bisa ngatur tempo gitu ya. Coba teman-teman, kan kalau dari bawaan ini ya, kita coba rekam ya. Nah, ini 3, 2, 1 ya. Nah, kalau teman-teman kurang nyaman ya, ini kan sini cukup lambat kita ya, buang dulu. Nah, kalau kurang nyaman itu terlalu lambat atau terlalu cepat ya, tinggal diedit aja ya di sini, edit. Terus kecepatannya, nah ini ya, ada lambat atau cepat kayak gitu. Jadi kalau defaultnya tadi kalau nggak salah 20, itu default dari CapCut-nya. Nah, kalau gue sendiri biasanya ngaturnya itu di sekitar 17 ya atau 15 gitu, tergantung tempo yang pengen gue bawakan kayak gitu. Kalau gue pengen temponya cepet ya, misalkan untuk video pendek ya, temponya cepet ya, mungkin bisa 37 ya, diatur aja gitu. Mau 57, 73 gitu ya, terserah. Jadi di sini kita atur. Nah, untuk teksnya kalau teman-teman ngerasa di layar HP ini kekecilan ya, ini bisa diperbesar tuh ya. Kayak ini kita kecilkan boleh, atau diperbesar ya kayak gini tuh ya. Nah, ini biasanya pembawaan berita kayak gini nih. Nah, nih naskah di layar atau namanya prompter. Sama seperti video ini kayak gitu ya. Gua pakai prompter ya kayak gitu dari aplikasi CapCut. Nah, jadi ini terserah teman-teman kayak gitu. Oke. Jadi kayak gitu aja sih kalau gue settingannya ya. Mau warnanya diubah menurut gue nggak usah sih ya. Oke, kita tinggal ini ya, rekaman ulang ya. Misalkan teman-teman di sini ya, misal pada saat rekaman nih ya, misalkan tipe mulut kayak gitu ya. Oke, ternyata di sini suaranya hilang ya, dan di sini gue ngebahas bahwa kita itu nggak perlu khawatir ya bahwa kayak mungkin bisa tipe mulut ya, tapi kita di sini bisa diulang-ulang aja ya. Jadi kita nanti nggak perlu dijeda ya videonya, tinggal lanjutin aja, nanti tinggal di scroll aja kalau ada tipe kata kayak gitu. Oke, jadi gampang ya. Jadi intinya seperti itu. Matikan ya. Nah, nantinya kalau teman-teman sudah melakukan rekaman ya, tinggal pilih edit atau export dulu ya. Kalau diedit ini nanti langsung masuk ke tahap editing kayak gitu. Ya, seperti itu kita buang di sini. Nah, jadi ini teleprompter yang akan kita gunakan. Jadi kayak gitu enaknya ya. Ini bisa portrait ya atau landscape juga bisa kayak gitu. Oke, jadi gitu aja untuk video ini ya yang gua bahas ya seputar teleprompter ya atau prompter ya. Itu cara gua membuat kontennya kayak gitu ya. Jadi gampang. Oke. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe. Tinggal teman-teman pelajari. Kalau mau tanya-tanya, komen di kolom komentar ya. Thank you. Dah.